Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa dan dilanjutkan dengan hafalan Al-Quran kita. Semoga dengan memulai perkuliahan dengan baca Al-Quran, perkuliahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke. Sekali lagi, apakah Nanda semuanya udah siap mengikuti kuliah pagi siang hari ini? Insyaallah, Siap? Pak. Allah siap, Pak. Sudah makan semuanya? Sudah. Nah, kita boleh kuliah sambil minum ya. Jadi silakan disiapkan air putih, teh, kopi dan sebagainya di sebelah Nanda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min wujuhu yawma idzin na'imah bisa'liha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthutha afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar inna ilayna iyabahum sadaqallahul azim. Baik, saya kembalikan lagi kepada ketua. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Nandita Eka Sirlina. Selanjutnya kita serahkan lagi kepada Bapak Karlo. Kami persilakan. Sebelum Bapak menerangkan materi, Bapak akan bercerita pagi ini dulu. Tadi ketika Bapak berangkat dari rumah, ke kampus, di jalan Bapak melihat seorang laki-laki seusia Anda ini, seusia Anda itu sedang bekerja membantu ayah atau bapaknya memungut sampah, memungut sampah di jalan gitu. Apa yang Bapak pikirkan dengan kejadian tersebut gitu ya? Yaitu bahwasanya bersyukurlah Ananda semuanya pada saat sekarang ini bisa kuliah ya. Anda dari daerah yang berbeda-beda, dari kampung datang ke kota bisa kuliah. Ternyata masih ada di antara Anda yang seusia Anda saudara ini nggak bisa kuliah gitu. Karena masalah ekonomi gitu, masalah uang. Nah, jadi Anda semuanya Bapak harapkan jangan mensia-siakan kesempatan yang sudah diberikan oleh orang tua untuk kuliah, datang ke kota, ke kampus ini. Jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Jadi, tapi manfaatkanlah kesempatan ini untuk sebaik-baiknya kuliah dengan sebaik-baiknya. Nah, baik. Bapak akan izin share screen ya, materi kuliah kita pada siang hari ini. Oke. Ada kelihatan? Ada, Pak. Oke. Namun sebelum itu Bapak akan mengambil absen ya. Ini sepertinya masih ada yang belum hadir nih. Friska hadir?
Friska hadir, Pak. Sartia, Sartia hadir, Pak. Sylvia, Hadir, Pak. Nafrika, Hadir, Pak. Jelly, Hadir, Pak. Rini, Hadir, Pak. Selfie, ada? Hafizatul, Hadir, Pak. Mary, Hadir, Pak. Yosi, Hadir, Pak. Marhatun, Hadir, Pak. Yeta, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yeta hadir, Pak. Mai Andriani, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Vina, Hadir, Pak. Amelia, Hadir, Pak. Tridika, Hadir, Pak. Rahmayanut, Hadir, Pak. Yuli, Diana, Diana hadir, Pak. Miftah, Miftah hadir, Pak. Dini, Hadir, Pak. Alda, Alda hadir, Pak. Triwayuni, Hadir, Pak. Ninis, Elsa, Elsa hadir, Pak. Zeski, Hadir, Pak. Nandita, Nandita hadir, Pak. Septi, Septi hadir, Pak. Sinta, Putri Cahyani, Fegil, Hadir, Pak. Raudatul Jannah, Hadir, Pak. Zian, Yurike. Hadir, Pak. Oke. Baik, sepertinya ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Afwan, Pak. Yodi hadir, Pak. Oke, siap. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi materi kita Nanda hari ini tentang membahas tentang hakikat strategi pembelajaran. Ya, minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan bahwa seorang guru itu harus paham tentang strategi pembelajaran. Karena strategi pembelajaran merupakan suatu persiapan yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum dalam mengajar. Sama istilah kita mau berperang, sebelum kita berperang itu biasanya seorang jenderal terlebih dahulu mempersiapkan rencananya untuk melakukan peperangan tersebut. Nah, begitu juga sebagai seorang guru, Ananda nantinya ketika ingin jadi guru sebelum datang ke dalam kelas, terlebih dahulu harus mempersiapkan yang namanya strategi mengajar. Ya, nah inilah materi kita pada pagi menjelang siang ini tentang hakikat dari strategi pembelajaran, gitu ya. Oke, apa capaian ya? Apa capaian pembelajaran yang dari materi ini, apa yang harus Anda kuasai gitu ya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menentukan dan menerapkan strategi pembelajaran melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Ini capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ya. Nah, jadi CPL, capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah Ananda menuntaskan mata kuliah ini nanti ini ya. Oke, berikutnya apa KD-nya? Kemampuan dasar atau kemampuan akhir dari materi ini apa? Nah, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat belajar satu, hakikat pembelajaran satu, prinsip pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Jadi ada 4 KD yang harus kita kuasai setelah
kita belajar materi hari ini. Yang pertama tentang hakikat belajar, hakikat pembelajaran, hakikat prinsip pembelajaran, dan hakikat strategi pembelajaran. Nah, ini ya. Jadi ada 4 kemampuan akhir yang diharapkan dari materi siang hari ini. Nah, sebelum itu, oke. Kira-kira ada yang mau berpendapat ini? Ada kelihatan gambar yang Bapak ini? Ada, Pak. Oke. Sekarang Bapak minta saudara siapa ini ya? Nandita. Nandita. Ya, Pak. Ini gambar tentang apa, Nandita? Anak yang sedang belajar, Pak. Hah? Anak yang sedang belajar. Oke, bagus. Terima kasih. Ninis, apakah betul ini anak sedang belajar? Halo, Ninis. Enggak teh. Coba Friska Ramadhani. Friska, ini gambar apa? Anak yang sedang belajar, Pak. Menulis, ada yang sedang berpikir. Oke, bagus. Terakhir, kira-kira pendapat yang berbeda ada nggak dari si Fegil? Ini gambar tentang apa, Fegil? Fegil? Oh, udah ada Fegil. Putus lagi jaringannya. Halo? Halo? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Betul. Jadi ini adalah gambar anak yang sedang belajar, gitu ya. Nah, jadi dari kita yang pertama ini adalah membahas tentang apa itu belajar, ya. Apa itu belajar? Belajar itu adalah sebuah perubahan, ya. Suatu perubahan yang berkenaan dengan individu. Nah, jadi menurut Gardner, belajar itu adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri kita. Jadi sesuatu yang berubah dalam diri kita itu yang namanya belajar. Kita contohkan dalam hidup Ananda ini. Kira-kira Ananda saat sekarang ini langsung bisa belajar, bisa membaca, bisa menulis. Itu berkat belajar atau tidak? Iya, berkat Ah, iya ya. Tidak ada anak Elsa itu dari lahir langsung bisa menulis, nggak ada. Tidak ada anak yang dari lahir langsung bisa membaca. Contoh, anak SD itu tidak akan bisa mengerjakan tugas anak SMA. Ya kan? Sebaliknya, Ya. anak SMA tidak akan mampu mengerjakan tugas mahasiswa. Artinya apa? Bahwa satu perubahan yang terjadi dalam diri individu itu terjadi dikarenakan adanya perubahan. Nah, yang namanya perubahan itulah yang dinamakan konsep belajar. Jadi yang namanya belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri individu tersebut. Nah, itu ya. Nah, ada lagi konsep belajar. Oke, ini kenapa ini? Oke. Oke, belajar ini ada lagi konsepnya adalah perubahan yang terus-menerus dalam kinerja atau potensi kinerja. Nah, ini juga kata kuncinya belajar itu adalah perubahan. Kemudian belajar sebagai akibat dari pengalaman siswa interaksi dengan. Nah, jadi
belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, menelusuri dan dari pengertian tersebut apa maknanya gitu, bahwa belajar itu pada intinya adalah proses perubahan perilaku interaksi yang terjadi dikarenakan adanya interaksi antara siswa dengan guru dengan murid dan sebagainya. Nah, ya, itu dia. Oke. Nah, sekarang konsep mengajar. Kalau belajar itu datang dari siswa, kira-kira mengajar itu datang dari siapa? Siapa yang bisa Dari jawab? guru, Pak. Bagus. Betul. Kalau belajar datang dari diri siswa, sementara mengajar datang dari guru itu sendiri. Guru itu sendiri yang mengajar gitu. Ya, guru itu sendiri yang mengajar. Nah, apa itu pengertian mengajar? Adalah proses membimbing kegiatan belajar. Bimbingan yang diarahkan oleh guru. Atau yang dikatakan mengajar itu adalah suatu pemberian informasi dari guru ke siswa gitu. Nah, itu dia yang dikatakan dengan konsep belajar, mengajar gitu. Oke. Berikutnya, mengajar adalah mengorganisasi lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan siswa sehingga terjadi kegiatan belajar. Jadi, mengajar ini adalah proses mengatur. Jadi, mengajar itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi. Mengajar itu juga perlu manajemen. Mengatur semua sumber yang ada dalam kelas kita. Apa itu sumber yang ada dalam kelas kita? Banyak. Ada ruang, meja belajar, ada kursi, termasuk juga mengatur posisi tempat duduk, itu adalah bagian dari mengajar. Kita harus bisa menyeting bagaimana posisi tempat duduk belajar anak-anak kita. Nah, misalkan kalau ada anak kita yang tinggi, kira-kira posisi duduknya di mana, Mai Andriani? Di belakang, Pak. Oh, bagus, di belakang gitu ya. Gak mungkin anak kita yang tinggi posisi duduknya di depan. Itu akan mengganggu teman-temannya yang posisinya rendah ya. Itu bagus. Jadi yang namanya mengajar itu adalah proses mengatur ya, mengatur tempat duduk anak-anak kita gitu ya. Oke. Kita ini persingkat. Oke, kemudian mengajar adalah pekerjaan yang berorientasi layanan yang berarti bahwa guru memiliki kewajiban utama terhadap siswa. Jadi mengajarnya adalah pekerjaan yang berorientasi memberikan layanan. Nah, jadi mengajar tidak hanya mengatur tapi juga memberikan pelayanan kepada anak-anak didik kita. Oke, berikutnya. Nah, jadi apa hakikat belajar itu adalah merupakan pelajaran suatu proses, yaitu kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai sejak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. Jadi belajar itu kegiatan yang tidak akan pernah putus. Ada istilah utlubul ilmi minal mahdi lalahdi. Tentulah ilmu itu dari buayan sampai liang. Kemudian ada pernyataan UNESCO. Siapa yang tahu? Belajar itu apa? Learning to do, learning to be, learning live together. Betul. Ya kan banyak ternyata. Oke. Nah, tadi kita udah membahas tentang konsep belajar mengajar. Nah, sekarang apa konsep pembelajaran itu? Nah, ya. Kira-kira apa pengertian pembelajaran? Siapa yang tahu?
Tadi belajar udah, mengajar udah. Kalau pembelajaran apa? Siapa yang jawab? Kalau nggak bisa jawab, Bapak yang bertanya. Oke, Yoli silakan. Kalau konsep pembelajaran itu proses interaksi antara apanya Pak, siswa dengan gurunya Pak. Ya, bagus Yoli. Jadi konsep pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi ya antara guru dan siswanya. Antara siswa dengan sumber belajar. Antara siswa dengan lingkungan belajar. Artinya konsep pembelajaran itu lebih luas dari konsep belajar dan mengajar. Atau juga bisa disimpulkan pengertian pembelajaran itu adalah gabungan antara belajar dan mengajar. Sekali lagi, dapat disimpulkan hakikat pembelajaran itu adalah gabungan dari belajar dan mengajar, di mana terjadi suatu proses komunikasi ataupun interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, ataupun siswa dengan sumber belajar dalam rangka mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, itu dia. Kan? Ini menurut Kori, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. Nah, jadi proses itu adalah pembelajaran adalah proses di mana lingkungan seseorang. Nah, seseorang ini siapa? Siswa, guru. Nah, dengan lingkungannya itu yang sengaja melakukan interaksi. Dengan tujuannya apa? Melakukan suatu perubahan tingkah laku. Oke. Nah, kalau menurut undang-undang, konsep pembelajaran itu adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Seperti pernyataan Bapak tadi ya. Oke. Ini sama saja nanti Bapak baca. Nah, berikutnya, tadi kan konsep belajar itu kan adanya satu perubahan dalam diri kita. Nah, perubahan menyangkut tingkah laku. Oke. Sekarang, kemampuan yang tingkah laku seperti apa? Nah, kemampuan membedakan. Jadi, ayalah, kalau orang belajar, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Iya kan, Elsa? Kalau Elsa sudah belajar, bisa nggak membedakan mana yang baik dengan yang buruk? Bisa, Pak. Coba contohnya apa yang baik, apa yang buruk. Contoh sederhananya saja, di kehidupan kita sehari-hari bahwa contoh yang baik itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, sedangkan contoh yang buruk itu membuang sampah sembarangan. Begitu, Pak. Itu contoh sederhana dalam kehidupan kita, dan itu kita sudah bisa membedakan kalau membuang sampah sembarangan itu perilaku yang buruk, sedangkan membuang sampah pada tempatnya itu termasuk perilaku yang baik. Gitu, Bagus, Pak. Terima kasih. Kira-kira Elsa tahu membedakan baik itu tuh usia kapan? Kira-kira? Tentunya itu usia setelah kita sekolah, Pak. Oke, bagus. Ataupun sebelum sekolah juga sudah tahu, tapi itu tentu diajarkan oleh orang tua kita dalam proses belajar juga, begitu, Pak. Iya, Tapi bagus. sebelum diajarkan kita tidak tahu, gitu, Pak. Iya, bagus. Very good. Bagus, Elsa. Benar. Jadi kita tahu membedakan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu mungkin kita dapat itu nasihat itu bukan di sekolah ya, bukan di pendidikan formal, tapi pendidikan informal, yaitu pesan yang disampaikan oleh orang tua kita di rumah. Nah, kalau habis makan, tolong sampahnya dibuang atau piringnya dicuci. Nasihat itu kita dapat itu ketika kita waktu kecil di rumah melalui pendidikan informal di rumah. Itu contoh sederhana kata Elsa. Bagus betul. Dan masih banyak lagi kemampuan kita
yang bisa kita peroleh setelah kita belajar. Artinya apa? Bahwa yang namanya belajar itu terjadinya perubahan itu akibat dari sebuah pembelajaran. Nah, namun di sini perlu kita pilah yang dikatakan hasil belajar itu adalah perubahan yang sifatnya positif, yang baik. Kalau perilaku yang negatif itu bukan suatu hasil belajar yang baik, ya. Mencuri minuman khamar itu bukan bagian dari pembelajaran tuh. Melakukan kejahatan itu bukan hasil belajar. Yang tergolong ke dalam hasil belajar itu adalah perilaku tindak tanduk yang baik, yang positif. Jadi pakai narkoba, minuman khamar, HIV itu bukan bagian dari belajar ya. Perlu Anda tekankan yang dikatakan belajar itu adalah perubahan tingkah laku yang ke arah positif. Tapi ke arah negatif itu bukan bagian dari pembelajaran. Oke. Nah ini ya, kita dibatasi oleh waktu. Nah ini ada beberapa landasan konsep dari sebuah pembelajaran. Oke, kita next aja. Oke, sedikit lagi lewat ya. Prinsip pembelajaran. Nah, jadi prinsip pembelajaran itu yang pertama ada motivasi. Jadi kita dalam mengajar nanti harus memberikan motivasi ya kepada anak-anak didik. Seperti Bapak tadi, sebelum mulai mengajar, Bapak memberikan cerita terlebih dahulu. Itu juga salah satu upaya Bapak untuk membangkit motivasi Anda agar lebih termotivasi dalam belajar. Kemudian keaktifan, bagaimana kita mendorong anak-anak kita dalam belajar itu agar lebih aktif. Dengan cara apa? Ya tanya jawab, menstimulus mereka. Nah, kemudian terlibat dalam mengajar, terlibat dalam belajar. Jadi dalam belajar itu harus diupayakan terlibatan siswa kita. Oke, sementara yang dikatakan strategi itu adalah suatu perencanaan yang harus dilakukan oleh guru di dalam mengajar. Baik, Bapak rasa untuk materi kita pada siang hari ini sampai di sini. Silahkan kepada anak Bapak Nandita untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Silakan Nandita. Baik Pak, kesimpulan yang dapat saya ambil pada pertemuan kali ini itu ada konsep belajar, yang mana belajar itu sendiri adalah perubahan yang berkenaan dengan disposisi atau kapabilitas individu. Kemudian baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertemuan kita pada hari ini yaitu konsep pembelajaran. Belajar itu adalah perubahan yang berkenaan dengan disposisi atau kapabilitas individu. Kemudian belajar itu juga perubahan yang terus-menerus dalam kinerja atau potensi kinerja manusia. Nah, kita masuk ke konsep yang berikutnya yaitu konsep mengajar. Yang mana mengajar itu sendiri adalah proses membimbing kegiatan belajar. Berikutnya, konsep dari pembelajaran itu sendiri. Konsep pembelajaran itu adalah gabung dari belajar, yang mana terjadi proses interaksi antara siswa dengan guru, sumber belajar, dengan lingkungan belajar, yang untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Itu kesimpulan yang dapat saya ambil, Pak, dari pertemuan kita pada hari ini, Pak. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih ya di Nandita, betul sekali ya. Jadi sebagai kesimpulan perkuliahan kita pada pagi menjelang siang ini bahwa belajar itu adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu kita dalam rangka melakukan suatu perubahan. Sementara ada konsep pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kita berharap dengan konsep seperti ini para guru bisa paham gitu ya, bahwa di dalam mengajar itu tidak hanya sifatnya satu arah komunikasinya, tapi yang namanya pembelajaran itu adalah komunikasi dua arah, bahkan multi arah lah. Tidak hanya guru saja yang bicara,
ya Rini, tapi juga yang namanya pembelajaran itu adalah ada interaksi komunikasi, ada tanya jawab antara guru dan siswa. Ada siswa yang mengerjakan tugas di dalam kelas tersebut. Itu yang dikatakan pembelajaran gitu. Kemudian bahwa di dalam prinsip pembelajaran itu seorang guru itu harus mampu memberikan stimulus, harus bisa memberikan motivasi kepada anak didiknya. Motivasi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena dengan pemberian motivasi ini akan membantu, akan memberikan dorongan kepada anak untuk lebih giat lagi dalam belajar. Kenapa? Karena anak dengan kita memberikan motivasi itu akan memberi stimulus loh kepada anak. Dengan dampak kita sadari, motivasi yang kita berikan itu mempengaruhi terhadap kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian strategi itu adalah suatu persiapan atau rancangan yang dipersiapkan oleh guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Jadi sebelum kita mengajar ke dalam kelas, kita terlebih dahulu mempersiapkan strategi kita dalam mengajar. Baiklah, itulah materi kita pada pagi menjelang siang Ananda. Untuk tugas kita di rumah ya minggu depan adalah Bapak minta Ananda semuanya untuk membuat mind mapping ya, mind mapping terkait dengan materi kita hari ini. Mind mapping ini boleh ditulis tangan ya, boleh juga menggunakan desain grafis atau apakah jenisnya boleh. Bapak harap mappingnya itu ditulis selengkap mungkin sesuai dengan materi-materi yang kita sampaikan hari ini. Jadi unsur-unsurnya terpenuhi, kemudian kerapiannya ada, kemudian keterbacaannya juga harus kelihatan. Nah ini penilaian Bapak. Nah, map mapping itu dikumpulkan minggu depan, ya. Map mapping ini dikumpulkan minggu depan, ya, secara kolektif, ya, secara kolektif nanti dikumpulkan. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini, Anandanya. Baik, kita tutup dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.